Awalnya nggak percaya, tapi batang sayuran tua ini bisa berubah menjadi kerupuk gurih. Cuma pakai takaran sendok loh. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan, yang pertama sediakan batang kangkung, batang bayam atau batang brokoli yang sudah tua, yang biasanya langsung dibuang. Nah, lalu dibuang akarnya seperti ini. Kemudian bahan berikutnya adalah daun bawang 1 batang iris halus, ikan rebon, garam, merica bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, atau bisa juga sih diganti dengan siung bawang putih segar yang dihaluskan. Kemudian bahan berikutnya adalah ketumbar bubuk, kaldu bubuk, daun nangka yang sudah tua tapi mulus sebagai cetakannya. Cara membuat: yang pertama, bersihkan batang sayuran seperti batang brokoli dan batang kangkung ini. Lalu iris-iris kasar batang-batang sayuran tersebut. Kemudian siapkan kompor, masukkan irisan batang sayuran ke dalam panci. Masukkan juga air secukupnya sampai batang-batang sayuran terendam. Kemudian nyalakan kompor dan rebus sampai batang-batang sayuran itu agak lunak. Matikan kompor. Angkat dan tiriskan. Kemudian masukkan batang sayuran ini ke dalam chopper, lalu giling sampai halus. Kalau agak susah seperti ini, saat digiling bisa juga ditambahkan sedikit air. Nah, setelah halus, sisihkan. Cara membuat kerupuk: yang pertama, masukkan batang sayuran yang sudah halus ini ke dalam wadah sebanyak 7 sendok makan. Kemudian masukkan juga 6 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan maizena. Kemudian masukkan irisan bawang daun, ikan rebon sekitar setengah ons atau 3 sendok makan. Kemudian garam sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Kemudian masukkan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh atau sampai 2 sendok teh cabai bubuk atau sesuai selera ya. Aduk-aduk sampai adonan rata. Nah, kalau ini tanpa pewarna, jadi itu semua kembali lagi ke urusan selera ya. Sedikit air, kemudian aduk-aduk kembali sampai kalis.
kerupuk yang full color, bisa diteteskan pewarna makanan warna hijau agar nanti warna kerupuknya hijau. Lalu aduk-aduk sampai merata. Bisa dikasih beberapa tetes pewarna sesuai selera. Sediakan daun nangka yang sudah dibersihkan sebagai cetakan. Yang dipakai adalah bagian belakang daun nangka, karena bagian ini mempunyai tekstur yang tebal dibanding bagian atas daun. Lalu ambil sedikit adonan dan tekan sampai rata dan tipis dengan memakai jari-jari tangan. Agar lebih cantik dan rata, tekan-tekan kembali dengan garpu sehingga permukaannya terlihat bertekstur garis-garis. Lakukan hal yang sama untuk daun-daun yang lain sampai semua adonan habis tercetak di atas permukaan daun nangka. Panaskan panci. Setelah mendidih, masukkan semua daun-daun nangka ini ke dalam panci. Susun secara bertumpuk berselang-seling. Kemudian tutup panci dan biarkan adonan dikukus di dalam panci sampai matang sekitar 15-20 menit. Nah, untuk adonan warna hijau pun dicetaknya sama di atas daun nangka yang dipakai bagian bawah daunnya karena tekstur tulang daun lebih menonjol. Tekan-tekan dengan garpu biar lebih bertekstur. Lalu susun di atas nampan sebagai tempat sementara sebelum dikukus. Adonan kerupuk yang hijau pun siap dikukus di dalam panci. Kukus sampai matang ya. Panaskan panci. Setelah mendidih, masukkan semua daun-daun nangka ini ke dalam panci. Susun secara bertumpuk berselang-seling. Lama tidaknya waktu mengukus adonan kerupuk ini tergantung dari jenis kompor yang dipakainya. Nah, setelah matang, angkat adonan kerupuk ini, kemudian susun di atas nampan seperti ini. Biasanya sekitar 3 jam di bawah sinar matahari. Tandanya daun nangka isi adonan kerupuk terlihat agak keriting seperti ini, di mana pinggiran daun terangkat ke atas. Lalu lepaskan adonan kerupuk dari daun nangka. Tuh kan, adonan kerupuk yang dicetak di atas daun nangka dan diwarnai dengan warna hijau, saat dilepas dari daun nangkanya, maka rupa dan warnanya pun mirip dengan daun. Susun kembali di atas nampan, lakukan sampai semua adonan kerupuk lepas dari daun nangka. Lalu jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Daun nangka bekas pakai jangan langsung dibuang ya, karena bisa dipakai lagi sebagai cetakan pembuatan kerupuk berikutnya dengan syarat daun nangkanya belum kering. Nah, setelah adonan kerupuk kering, kerupuk terlihat keriting seperti ini, dan saat dipotong kerupuk gampang patah. Panaskan minyak goreng di atas wajan. Lalu masukkan kerupuk dari batang tua sayuran ini ke dalam wajan, isi minyak panas. Goreng sampai matang dan berwarna agak kecoklatan. Lakukan proses menggoreng kerupuk ini sesuai selera ya. Rasanya gurih, pedas, dan kaya rasa. Kerupuk digoreng di dalam minyak goreng yang panas. Kerupuknya mengembang dan renyah sekali.
Meskipun warnanya jadi agak memudar, jadi berwarna hijau muda. Teksturnya pun crush, renyah pisan. Pokoknya mah enak pisan euy. Jadi daripada dibuang nih batang-batang kangkung, brokoli atau bayam ini, mendingan dibuat kerupuk aja. Nah, selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.